Dipersilakan kepada apa? Mau bertanya? Selanjutnya estafet ya. Selanjutnya itu materi dari Bulena tentang cara hidup bersih ya. Tolong disimak. Sebelum dilanjut, seperti biasa kita nyanyi tepuk anak Indonesia. Tepuk anak Indonesia. Yang semangat, tapi yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk anak Indonesia. Estafet ini maksudnya materi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah MD Cicewor yang telah memberikan materinya. Semoga menjadi ladang pahala untuk beliau dan untuk kita semua yang mendengarkan. Sebelumnya, Ibu mohon dengan sangat dari kelas 1 sampai kelas 6 duduknya yang rapi. Tangannya dilipat, matanya fokus ke depan. Jangan ngobrol, ada waktunya ngobrol itu. Tong seerdei nyarios, sok jadi diomong. So, aya materi mah dangukeun, fokus ke ngobrol wae. Ayeuna pamundet ngobrol we siga istri, bisa jadi biang gosip. Dangukeun. Jempling. Sok fokus ke materi. Saur Bu Yati tadi naon? Dangukeun nanti ketika ada pertanyaan kalian mengerti apa yang harus ditanyakan. Khususnya kelas 4, aya nu heureuy tingalikeun di kudu dicas wae. ya. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya Ibu persilahkan kepada Ibu Lena dengan materi Budaya hidup. Pak Ajit, punten coba ieu anu alit ning di waktu musola. dan tempat kalau dipersilakan. Ieu na sanes mikna ieu na. Nu alit. Nu kitu tah salon. Sugan burung eta. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua, udah tahu ya judulnya tadi yang disebutkan oleh MC yang kedua. Apa judulnya? Budaya hidup bersih. Hidup bersih itu apa sih? Ada yang udah tahu? Pasti udah tahu ya. Cuman kalau kamu ngungkapin kata-kata itu, kalau disuruh bicara diem, tapi kalau suruh dengarkan malah bicaranya itu kebiasaan kita sebenarnya itu harus dihilangkan. Kalau misalkan kamu ditanya jawab ya. Kalau misalkan suruh mendengarkan. Nah sekarang silahkan dengarkan baik-baik, nanti simak. Jika yang ditanyakan nanti di akhir materi. Mari kita mulai. Sebelum kita bahas apa itu budaya bersih, coba supaya semangat dulu. Kita tepuk dulu ya. Kelas 6 tahu semuanya, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dari tepuk 1 sampai 5 ya. Bareng-bareng semuanya supaya semangat. Tepuk 1. Apa 1? Yes. Suaranya keluarin. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar ya. Ini kita akan bahas pertama-tama apa itu PHBS. Siapa yang tahu PHBS? PHBS. Udah kan waktu.
Udah sama gurunya. Ayo, lupa ya. Sama itu teh dari puskesmas teh, Bu. 1 tahun yang lalu ya dari puskesmas. Nah itu kebetulan Ibu juga akan bahas sebenarnya ini materi 1 tahun lalu, cuman mengingatkan kembali dan ada kelas 1 ya. PHBS itu merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu tidak tulis di sini. Nanti kalau kamu ingat nanti akan Ibu tanyakan kembali apa itu PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi selain bersih, menjaga kebersihan itu akan membuat kita jadi sehat ya. Nah, PHBS itu tentu ada beberapa, melingkupi beberapa tempat ya. Pertama, PHBS di rumah tangga ya. Rumah tangga itu di rumah kita bersama orang tua. Tentu kita harus menjaga perilaku bersih dan sehat dimulai dari rumah. Kemudian yang kedua di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat umum. Cuman untuk hari ini karena kalian di sekolah, akan Ibu ambil 1 materi PHBS di sekolah. Manfaat belajar PHBS ini untuk apa? Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dengan para siswa, guru, dan masyarakat hingga lingkungan sekolah menjadi sehat. Kalau lingkungan sekolah kita bersih dan sehat, kita betah gak? Kalau kotor, kamu betah gak? Kalau lihat kotor harus diapakan? Dibersihkan. Udah pinter sebenarnya ya, cuman aplikasinya itu cuman kesadaran kita baru beberapa persen aja keinginan untuk melakukan hal tersebut. Nah untuk itu supaya kalian terbiasa, kita harus membiasakan nih dari sekarang apa-apa saja yang harus kita lakukan. Perilaku hidup bersih itu apa saja yang harus dibersihkan. Tadi kan mulai dari rumah dulu ya. Tentu kalian sebelum ke sekolah ngapain dulu di rumah? Mandi, terus sholat ya, mandi, wudhu ya, itu bersih-bersih, punya badannya bersih, sudah pakai baju bersih, berangkat ke sekolah. Nah udah di sekolah itu kan kalian suka megang-megang apa gitu atau jajan. Nah itu tangannya itu harus dalam keadaan bersih, apalagi jam istirahat. Main dulu kan, terus jajan. Tangannya bersih atau kotor? Kotor ya, jadi harus apa? Cuci tangan, pintar. Nah cuci tangan itu ada cara-caranya, jangan cuma kucurin gini-gini. Tinggalin aja, kerannya mau dimatiin, tangannya udah di gini-gini. Nah itu kebiasaan siapa tuh? Cuci, kepret udah. Itu cuci tangan yang saliwat, kurang bersih. Nah ada yang waktu itu masih ingat gak yang ada bapak dokter, ibu dokter ya dari puskesmas yang 6 langkah cara cuci tangan ya, ibu guru masih ingat gak gerakannya? Coba kita gerakin sama-sama, sama ibu guru sama anak-anak semuanya. Yo, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Ikutin ibu guru gerakannya, tangan depan gitu. Nih. Terus lanjutin. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol kuku jari, itu yang benar. Bisa? Bisa. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol kuku jari, itu yang benar. Tepuk tangan, pintar semuanya. Itu cara cuci tangan yang benar. Juga jangan lupa menggunakan sabun. Sabun jangan dimainin, secukupnya. Kalau sabun cair itu ditetesin 1 tetes aja, gosok-gosok busanya banyak ya, jangan dimain-main itu. Soalnya ibu UKS ya, ibu teknik itu menyediakan sabun di kamar mandi itu paling berapa hari ya bu, langsung habis.
habis gitu, itu dipakai apa gitu. Jadi kalian harus tahu tupoksinya, tujuan pokok dan isi dari sabun tersebut untuk cuci tangan. Nah itu bahayanya, sama tempatnya hilang malah. Ada yang diisi air pipis ya, pernah itu siapa? Nah itu Sekarang mah iya betul. jangan ya, nanti kalau disediain itu kita rawat sama-sama, kita gunakan sama-sama. Nah selanjutnya itu tadi kan tangannya udah bersih. Coba lihat kukunya, panjang atau pendek? Cung, yang pendek, yang panjang. Nah itu anak mau. Nanti kalian itu harus rajin potong kuku, ya kan, sama Bu Ustazah ya, suka diajarin ya Bu, sunahnya hari apa Bu potong kuku? Hari Senin dan Kamis, Jumat. Nah itu ya, kita mulai mungkin nanti Senin ya. Setelah upacara kalian kan sebelum masuk kelas tuh biasakan baris. Nanti sama ibu gurunya dipegang di penggaris, tapi nggak pakai kekerasan, cuman ditowel ya. Suruh potong kukunya. Nah baris yang udah kukunya bersih boleh masuk kelas. Mungkin itu bisa dibudayakan kembali ya. Waktu ibu SD juga seperti itu. Jadi setiap minggu tuh kuku selalu bersih. Soalnya kalau kita makan tangannya kotor, kukunya kotor, masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut, nanti perutnya kenapa? Sakit perut karena ini mengandung kuman ya. Juga pakaiannya dijaga kebersihannya, jangan main kotor-kotoran. Sekarang kan musim hujan ya. Musim hujan main becek-becekan tuh, terutama anak laki-laki suka main bola. Ya, siapa yang suka main bola? Suka ya, tapi kita harus tahu situasi dan kondisinya. Kalau misalkan cuacanya cerah, lapangannya kering, itu boleh ya. Cuman kalau becek, tidak ada ojek, jadi kumaha gitu. Jadi harus lihat situasinya. Kotor pakaiannya, masuk kelas kotor, jadi kerepotan semuanya, harus piket berulang-ulang. Nah kemudian selain tangan, badan juga harus menjaga kebersihan gigi. Kalau mau berangkat sekolah suka gosok gigi ya? Coba lihat temennya nih, giginya kuning, hijau. Warna apa giginya? Hijau. Nah itu kita harus gosok gigi itu 2 kali dalam sehari ya. Kapan aja 2 kali itu? Pagi dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Nah coba sekarang ada lagunya, cara menggosok gigi yang benar. Ada yang tahu lagunya? Dengar nih suaranya. Kalau gosok gigi di rumah itu satu keluarga, sikat giginya harus satu ya, tidak boleh satu bareng-bareng. Nanti itu menular. Ada nggak? Pak Ajit masuk nggak? Banyak. Ke sini. Ya. Ya, cara gosok gigi itu pertama-tama dari arah gusi ke gigi diputar-putar ke kanan ke kiri, bagian dalam belakangnya digosok. Bersihkan juga lidahnya, digosok. Kalau bangun tidur kan yang mengendap di leher kita itu juga kuman. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan malam, agar gigi kita sehat, bersih ya, tidak banyak kumannya, tidak sakit gigi. Nah suka banyak yang izin tuh sakit apa? Sakit gigi. Nah udah, kita next ya. Selain kebersihan tubuh juga harus mengonsumsi jajanan yang atau makanan, minuman yang bersih dan sehat. Nanti itu ada pembahasan tersendiri ya di materi yang ketiga nanti. Kemudian menjaga kebersihan setelah olahraga. Nah tadi kan olahraga ya, berkeringat
berarti olahraganya nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak berkeringat, diam aja tadi olahraganya. Nah, kan tangan kamu lengket ya berkeringat, nah itu cuci tangan. Atau kalau kotor keringatnya itu bisa dibersihkan dulu sebelum masuk kelas supaya kelasnya itu tidak bau. Ya, bau apa? Bau keringat. Nah, selanjutnya setelah dari tubuh kita, ini kita ke lingkungan kita. Perhatikan, nanti Ibu kasih pertanyaan ya. Kalau nggak bisa jawab, berarti kamu tidak memperhatikan. Di lingkungan kita di sekolah ini kan sekarang musim hujan ya, di selokannya itu kan banyak air yang tergenang, akan menyebabkan tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Itu kan berbahaya ya, dapat menyebabkan penyakit DBD apa? Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk, namanya nyamuk apa? Nyamuk si Aedes aegypti ya. Nah, itu kita harus bersihkan genangan air, kemudian menguras bak mandi yang di sekolah ya. Kalau udah kotor, baknya itu dibersihkan. Nah, kita juga ada jadwal yang membersihkan kamar mandi ya kan? Kelas 6 hari apa? Kelas 5? Kelas 4? Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Nah, itu ya nggak apa-apa. Lagi belajar membersihkan. Hari Minggu kalian bantu orang tua atau tiap hari belajar Minggu. Kemudian membuang sampah yang tergenangi air. Kamu kan kalau jajan buang sampah sembarangan, nah itu tempatnya itu digenangi air, itu berbahaya. Harus segera dibuang ke tempat sampah. Nah, biasakan, budayakan membuang sampah pada tempatnya. Ini ada slogan, ini ada poster. Bacaannya itu gini, perhatikan. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Mau dibuang? Mau nggak dibuang sama sampahnya? Apa tadi? Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Dibuang kamu ke tempat pembuangan sampah. Karena orang-orang yang suka buang sampah sembarangan itu berarti dia itu tidak membudayakan kebersihan. Harus dibiasakan sejak kecil. Nah, di sini ada, kamu tahu lagu ini? Kamu pilih yang mana? Mau surga? Nah, itu kamu pilih apa? Surga. Nah, caranya apa? Di sini ada singkatan. Tulis singkatannya. Singkatannya itu ada yang pertama Busadapa. Mana Dapa? Ada nggak Dapa? Ada nggak si Dapa? Busadapa itu apa? Buang sampah dapat pahala kalau kamu buangnya ke tempat yang betul. Ya, hilang sampah, buang ke tempatnya. Nah, itu kamu dapat pahala. Jadi apa Busadapa itu? Buang sampah dapat pahala. Nah, yang kedua Busadado apa? Buang sampah dapat dosa. Buang sampah sembarangan. Buang sampah ke depan kelas, bukan ke tempatnya. Ustazan, lihat sini. Nanti ditanya nggak tahu apa-apa. Coba laki-lakinya. Busadapa apa? Buang sampah dapat pahala. Kalau Busadado apa? Buang sampah dapat dosa. Nah, kalau mau dapat pahala harus apa? Ke tempat sampah. Kalau dapat dosa kemana buangnya? Buang sembarangan, sungai, ke kelas orang, ke kolong meja, itu kamu dosa. Karena kamu berbuat hal-hal yang tidak baik, mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya kita harus membiasakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Selain ada piket di dalam kelas, ada jadwal piketnya. Kamu patuh tidak dengan jadwal tersebut? Patuh. Ada jadwalnya ya. Nah, sebaiknya itu yang wajibnya itu ya, yang sunahnya malah setiap hari lakukan tanpa menunggu jadwal piket. Kemudian membersihkan halaman kelas. Jadi nyapu itu jangan sampai luar kelas aja, tapi harus dikeduk, dimasukin ke tempat
sampah, kemudian disapu dengan bersih, jangan asal-asalan. Sambil jalan aja terus, sampahnya nggak diliatin, nggak dibawa. Setelah bersih, dipel. Sudah dipel, yang lain kerjasama nih. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang bersihkan kaca, mengosongkan tempat sampah yang di dalam kelas. Itu kalau udah penuh jangan dibiarkan aja, dikosongkan, dibuang ke tempat sampah yang lain. Nah, nanti ditempatkan, jangan bau ya di dalam kelas. Kemudian merapikan kembali alat-alat kebersihan, jangan ditaruh di depan kelas, ini kebiasaan. Sapu udahnya ditaruh di depan kelas, itu taruh di belakang kelas supaya lebih indah dan lebih rapi. Semuanya ya, jangan merasa bukan jadwal aku, nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian merapikan buku-buku di dalam kelas. Ada bukunya? Ada alatnya? Nggak ada, tanyain wali kelasnya ya. Wali kelasnya, Bu, beli lemari buat tempat buku gitu ya. Tuh, buku disusun dengan rapi. Nah, coba tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kelas kamu menjadi kelas terbersih? Belum, berarti harus bersihin. Sudahkah kelasmu menjadi kelas tercantik? Belum, berarti nanti harus mempercantik kelasnya, bikin hiasan, bikin apa aja, tanaman-tanaman hias ya, boleh nanti tuh dibudayakan kembali menanam bunga di depan kelas ya. Nanti ada kelas tercantik, kelas berapa nih yang paling cantik, paling rapi, paling bersih? Kok dijawab? Emang kelas 6 udah rapi? Enggak ya. Nah, mulai dari sekarang silakan ditata supaya belajarnya nyaman. Ya, kalau kita dulu ada bapak guru yang setiap hari Senin amanatnya itu apa tentang kebersihan teh? Pak Dery, ingat gak Pak Dery? Ingat. Apa amanatnya? Gak tahu? Yang tentang kebersihan? Masa gak tahu? Apa? Nah itu ya, tapi di sini ada hadis lainnya. Di sini kata Rasulullah yang bersabda, Allah itu suci, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Allah itu bersih dan menyukai. Terus Allah itu mulia, menyukai kemuliaan, dan Allah itu indah, mencintai tempat-tempat yang bersih dan indah ya. Itu seperti itu kurang lebih. Nah, mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kalian bahwa hidup bersih itu indah ya. Untuk kita beribadah enak, bersih, wangi. Untuk belajar juga enak ya, seperti itu. Di buku tema juga pasti ada ya cara menjaga kebersihan. Nah, mungkin segitu aja ya dari Ibu materinya ya, bersih dan sehat. Nah, sekarang Ibu akan berikan pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu PHBS? Jangan dulu diomongin. Kamu tangan dulu, nanti ditunjuk. Ya, oke. Apa itu PHBS? Cung. Anjani. Betul, tepuk tangan. Nah, tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk keren. Coba laki-lakinya, apa itu PHBS? Fajril. Iya, betul. Tepuk hebat. Wow, hebat. Ya. Pertanyaan yang kedua. Apa itu busa dapak? Risti. Betul. Tepuk keren. Wow, keren. Apa itu busa dado laki-lakinya? Alwi. Buang sampah dapat dosa. Apa contohnya? Buang sampah ke sungai. Betul, tepuk keren. Iya, pertanyaan yang ketiga.
ketiga, satu lagi. Kalau misalkan kita di sekolah, terus ada sampah, kamu tidak mau buang. Tadi ada slogan atau poster, apa bunyinya, Cung? Yo. Pertanyaan terakhir. Tadi slogan yang ibu bilang itu sadis sebenarnya, cuman kalau kamu mau meresapi itu tuh ngena banget di hati kamu. Ayo, pertanyaan terakhir. Slogannya apa tadi? Ya tuh. Nah, nggak ada yang tahu, lupa. Nah, ayo siapa? Nah itu apa? Iya, ayo omongin. Buanglah. Nah itu tepuk hebat. Nah, ya tepuk tangan. Terima kasih. Demikian materi dari ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.